Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Guru Pelosok. Oke baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengembangan materi ajar, khususnya yang berkaitan dengan pemetaan standar kelulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar. Oke, sebelum kita masuk dalam soal dan pembahasannya, di sini saya minta untuk teman-teman semua membantu saya untuk memberikan jawaban yang terbaik sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Dan yang tentunya kita juga harus memiliki data-data yang dapat mendukung jawaban kita. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita lihat soal nomor 1. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting bagi guru dalam mengembangkan titik. A. Tujuan. B. Kompetensi dasar. C. Indikator. D. Kompetensi inti. Oke, teman-teman bisa memilih. Dan di sini saya memilih jawaban yang paling benar adalah C, yaitu indikator. Mari kita lihat pembahasannya secara bersama-sama. Selain mempertimbangkan karakteristik pembelajaran tematik terpadu, guru masih perlu untuk memperhatikan juga karakteristik setiap mata pelajaran supaya dapat memberikan pembelajaran profesional yang memenuhi tuntutan keilmuan. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan penting dalam mengembangkan indikator. Oke, jadi baik teman-teman, referensi yang saya gunakan ini adalah dari modul guru pembelajar yang diterbitkan oleh Kemdikbud. Oke, kita langsung ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Penetapan pendekatan kompetensi yang didahului dengan mengidentifikasi apa yang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didik sebagai jaminan yang akan mereka capai setelah menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan tertentu disebut titik. A. Indikator pembelajaran. B. Tujuan pembelajaran. C. Struktur program terstandar. D. Standar kompetensi lulusan. Oke teman-teman, silakan memilih jawaban yang menurut teman-teman benar. Dan di sini saya memilih jawaban yang paling benar adalah D, yaitu standar kompetensi lulusan. Mari kita lihat pembahasannya secara bersama-sama. Cakupan standar kompetensi lulusan. Penetapan pendekatan kompetensi lulusan didahului dengan mengidentifikasi apa yang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didik sebagai jaminan yang akan mereka capai setelah menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan tertentu. Pendekatan kompetensi lulusan menekankan pada kemampuan holistik yang harus dimiliki setiap peserta didik. Oke teman-teman, jadi itu adalah jawaban yang benar ya. Kita langsung ke soal nomor 3. Dari pernyataan di bawah ini, manakah yang merupakan karakteristik mata pelajaran PPKN yang diintegrasikan dalam tematik terpadu? A. Meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. B. Penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial. C. Untuk meningkatkan kemampuan memecahkan masalah, perlu dikembangkan keterampilan memahami masalah, membuat model matematika, menyelesaikan masalah,
dan menafsirkan solusinya. D. Dirancang untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis terhadap kondisi sosial masyarakat dalam memasuki kehidupan bermasyarakat yang dinamis. Oke, teman-teman boleh pilih opsi yang paling benar. Di sini saya memilih jawaban yang paling benar adalah B. Penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, dan tanggung jawab sosial. Kita lihat pembahasannya. Oh ya, baik teman-teman, sekedar saran dari saya, mungkin ketika teman-teman belajar, alangkah baiknya teman-teman lebih menguasai materi daripada menghafal jenis-jenis soalnya. Karena ketika teman-teman menguasai materi, maka sungguh mudah bagi teman-teman untuk menjawab. Karena bisa saja offsetnya dirubah ya. Kita lihat pembahasannya. Di SD, mata pelajaran PPKN tidak diajarkan tersendiri, tetapi diintegrasikan dengan mata pelajaran yang lain melalui pembelajaran tematik terpadu. Karakteristik mata pelajaran PPKN di sekolah dasar sebagai berikut. 1. Mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan NKRI. Kedua, komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 4. Komitmen terhadap kesadaran bela negara. 5. Penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial. Jadi baik teman-teman, ini opsi yang dipilih menjadi opsi yang paling benar ya. Ini poin yang kelima atau ya karakteristik yang kelima ya. Kita lanjut yang keenam itu ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian yang ketujuh, PPKN fokus pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Jadi baik teman-teman, untuk teman-teman yang membutuhkan file materi terkait dengan karakteristik dari masing-masing mata pelajaran, oke, bisa komen di kolom komentar video ya. Nanti akan saya kirim via email. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Berikut adalah kompetensi lulusan berdasarkan elemen-elemen yang harus dicapai dalam proses belajar pada ranah keterampilan adalah titik-titik. A. Mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. B. Menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, mengamalkan. C. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. D. Mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, dan menghargai. Oke baik teman-teman boleh pilih jawaban yang dianggap paling benar. Nah, di sini saya memilih untuk jawaban yang paling benar adalah A. Untuk nomor 4 kita pilih jawaban yang paling benar itu adalah A, yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Oke, kita lihat pembahasannya. Di sini teman-teman bisa lihat tabel 1 ini adalah kompetensi lulusan berdasarkan elemen-elemennya sesuai dengan soal, elemen yang harus dicapai. Kemudian yang di lingkar merah itu adalah aspek keterampilan ya. Aspek keterampilan, kemudian dalam elemennya itu adalah proses.
Nah, di situ kita lihat baik SD, SMP maupun SMA itu aspeknya itu mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta. Jadi itu jawaban yang benar tadi adalah A. Jadi kemudian teman-teman di sini juga ada lagi satu tabel ya. Jadi nanti teman-teman bisa memperdalam lagi materi seandainya ya. Kalau seandainya teman-teman untuk soal nomor 4 ini pilihannya salah. Jadi di situ bisa teman-teman mempelajari tentang domain yang sikap, kemudian pengetahuannya dan keterampilan. Untuk tabel yang berikut ini juga jangan sampai kita terjebak atau tertukar dengan pilihan-pilihan jawabannya teman-teman. Jadi di sini juga ada namanya kompetensi lulusan secara holistik. Kalau tadi kan berdasarkan elemen-elemen. Nah, di situ teman-teman bisa lihat di layar monitor HP maupun laptop teman-teman, itu teman-teman juga bisa bedakan dan pelajari materi-materi tersebut. Dan saya doakan semoga teman-teman semua lulus di tahun ini, sukses di tahun ini. Apalagi yang sedang menonton video ini, saya doakan semoga lulus di tahun ini. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke soal nomor 5, jangan lupa dukung terus channel ini dengan memberikan subscribe dan aktifkan tanda lonceng, sehingga teman-teman semua, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari Guru Pelosok. Kita masuk ke soal nomor 5. Rumusan yang dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran disebut dengan titik-titik-titik. A. Tujuan pembelajaran. B. Kompetensi dasar. C. Kompetensi inti. D. Indikator. Oke teman-teman, bisa pilih jawaban yang dianggap paling benar. Dan di sini saya memilih jawaban yang paling benar adalah B, yaitu kompetensi dasar. Kita lihat pembahasannya. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar dirumuskan untuk mencapai kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Jadi itu jawaban yang paling benar ya teman-teman, yaitu kompetensi dasar. Kita lihat pembahasan lanjutan untuk kompetensi dasar ini. Bahwa kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti sebagai berikut. Jadi ini pengelompokan berdasarkan kurikulum 2013 teman-teman ya. Yang pertama A, kelompok 1, kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan KI 1. Kemudian B, kelompok 2, kelompok kompetensi dasar sikap sosial dalam rangka menjabarkan KI 2. Kemudian kelompok 3 itu kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan KI 3. Kemudian D, kelompok 4. Kelompok 4 ini merupakan kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka menjabarkan KI 4. Jadi biasanya sederhananya itu kita sebut KI 1 itu kan untuk sikap spiritual, KI 2 untuk sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, dan KI 4 itu adalah keterampilan. Lanjut teman-teman, kita lihat terkait dengan kompetensi inti. Jadi kompetensi inti sekolah dasar ini merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan atau yang bisa disebut dengan atau disingkat dengan SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik SD maupun MI pada setiap tingkat kelas. Kompetensi inti dirancang untuk setiap kelas atau usia tertentu. Lanjut lagi kita lihat terkait dengan indikator pencapaian kompetensi. Jadi indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Oke teman-teman, soal ini juga keluar ya
di tes CPNS 2019. Lebih lanjut lagi kita lihat terkait dengan indikator. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama A. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. B. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik dan sekolah. C. Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Dalam mengembangkan pembelajaran dan penilaian, terdapat dua rumusan indikator. Yang pertama, indikator pencapaian kompetensi yang dikenal sebagai indikator yang terdapat dalam RPP. Kemudian yang kedua, B, indikator penilaian yang digunakan dalam menyusun kisi-kisi dan menulis soal yang dikenal sebagai indikator soal. Oke baik teman-teman, itulah contoh soal yang berkaitan dengan pemetaan standar kelulusan, kompetensi inti, dan kompetensi dasar.